Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again in this very special occasion. This is our third meeting of analytical exposition text material because this is the last our meeting for this material atau this lesson. Let me remind you first. In first meeting and second meeting, we have talked about analytical exposition, especially for the social function, generic structure, and language features, ya kan? Jadi kemarin di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah membicarakan atau berdiskusi mengenai apa tujuan dari text analytical dan bagaimana susunannya dan bagaimana atau apa saja ciri-cirinya, bahwa analytical exposition itu digunakan untuk mempersuade atau membujuk orang supaya setuju dengan apa yang kita katakan atau apa isu yang kita floorkan atau isu yang kita tunjukkan di dalam teks, seperti itu. Kemudian di second meeting kemarin kita sudah membicarakan tentang how to write an analytical exposition, bagaimana cara membuat teks yang benar dengan tesis yang benar, argumen yang benar, dan reiteration yang benar, atau dengan kata lain dengan susunan teks yang betul, yaitu pertama tesis, kedua argumen, dan yang ketiga reiteration atau kesimpulan. So, in this meeting, I will perform you kind of the form of analytical exposition. Jadi di sini kita akan mencoba menunjukkan kepada kamu bentuk lain dari text analytical exposition. Ya, analytical exposition itu tidak hanya berupa surat seperti biasa atau sebuah ajakan seperti biasa, tapi analytical exposition itu dapat digunakan dalam surat bisnis. Ya, the first I have is business letter. Yang pertama ini adalah business letter atau advertisement, masuknya ke iklan ya, seperti ajakan atau bujukan atau saran dan sebagainya. Nah, di sini yang berupa advertisement, kita akan membahas this letter is intended to introduce our company to you. We are new business in town and open our store last month. Ya. We are a new fast food bla bla bla. Di situ mengandung sebuah ajakan atau bujukan supaya kita dapat mengunjungi bisnis tersebut atau kita dapat join di bisnis tersebut. Buktinya dengan apa? Buktinya kita di sini ada kata we invite you to come and taste the excellent food that we offer. Sebuah iteration dalam sebuah analytical atau sebuah penguatan untuk tesis yang kita ungkapkan. Seperti di sini berarti yang pertama itu namanya tesis. Di surat ini the first paragraph we can call it as tesis atau yang akan didiskusikan itu apa. Kemudian di first yang di paragraf kedua ini adalah arguments atau mereka akan menyebutnya sebuah ajakan atau rayuan supaya kita bisa join atau kita bisa mengunjungi yang mereka iklankan itu, yaitu berupa apa ini? Berupa restoran ya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian once more a business letter is in the form complaining letter. Jadi ada lagi business letter yang bentuknya complaining atau complain atau bentuk sebuah apa namanya ya, keluhan kepada sebuah perusahaan. Nah, keluhan ini kok kenapa disebut analytical exposition? Ya, karena di keluhan itu ada apa namanya, ajakan atau ada pendapat dari seseorang, dari yang menulis ini, pendapat bahwa harusnya begini, harusnya begini. Nah, seperti itu. Yang kata harusnya itu kata should itu bisa dikatakan analytical exposition. Seperti ini. I therefore here request to ask all the people of the area to obey the rules. Nah, kan di sini here request to ask all the people of the area to obey the rules. Ini sudah merupakan kata yang merupakan sebuah ajakan ini. Saya meminta kepada semua untuk mematuhi peraturan seperti itu. Nah, ini dia
berupa ajakan. Itu berarti disebut dengan exposition juga, ya, disebut dengan exposition juga, seperti itu. Nah, after this, I ask you to review your text, your friends text, ya, seperti ini. Kita akan coba. Nah, this is the review of text. Do the text use the simple present? Do the text use modals? Do the text use link arguments or not? Ya. Can we conclude the text as the analytical exposition or not? Jadi nanti kamu akan mencoba untuk mereview teks milik temanmu. Apakah dia atau apakah buatannya itu, apakah produknya itu betul merupakan analytical exposition. Caranya bagaimana ngeceknya? Caranya dengan mereview ini, dengan review ini. Caranya you can review the text dengan apakah ada use presentnya, use modalnya ada enggak, argumennya ada apa enggak gitu, di review. Kemudian you give comments. Di sini kamu harus dikasih komen, tadi tak tertutup dengan kamera saya, tapi di sini adalah comments, ya. Apakah ada? Kalau ada kamu centang yes, kalau nggak ada kamu centang no. Kemudian silahkan dikomentari. What else? Silahkan apa aja yang bisa kamu komentari, silahkan ditulis in English yang pastinya, ya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu you can make the outline. Jadi kamu bisa membuat outline-nya dari sini. Caranya adalah kamu tangkap dulu apa yang kamu baca dari temanmu, kemudian kamu langsung ambil, tarik kesimpulan dari main idenya. Tesisnya itu apa? Kamu ambil dari pikiran utama di sebuah teks itu, kemudian second paragrafnya apa, third paragrafnya apakah argumen, kemudian yang terakhir pastinya reiterationnya itu main idenya apa. Silahkan ditulis, ya, supaya kamu belajar mereview apakah itu memang betul sebuah teks bujukan atau teks analytical exposition. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Saya kemarin sudah mencoba membuka dari produk dari teman kalian, dari Widya Aryani misalnya, lalu dari Naura, lalu milik Putri Murni yang sudah di upload, ya, silahkan. Kemudian kalian saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, yang satu orangnya mereview temannya satunya gitu. Jadi satu orang mereview satu gitu, jadi 2 sepasang mereview milik temannya. Kelompoknya bagaimana? Silahkan pilih sendiri yang kamu misalnya karena dekat rumah atau sebagainya, silahkan dipilih sendiri. Yang penting adalah satu kelompok 2 orang untuk mereview milik temannya. Formatnya seperti ini tadi, ya. Formatnya nanti ini kan saya share atau kamu kan juga saya share ini, jadi formatnya adalah seperti ini tadi yang di review. Seperti ini kamu bikin ini saja di buku tulis, kemudian yang outline juga seperti ini, nanti juga saya akan kirim dan kamu tulis di buku tulis biasa, seperti biasa. Nanti kamu tinggal uploadkan di Classroom. Okay, do you get? Thank you for attention. I think that's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.